Kalau kita bandingkan ketika Pak Jokowi melepas kontingen atlet-atlet Indonesia dengan cara Pak SBY, itu berbeda pidatonya. Kalau Pak SBY selalu bilang bahwa menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Sebelum berangkat sudah dibilang kayak gitu. Jadinya atlet itu males gitu. Iya, berarti kita nggak apa-apa kalah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang gara-gara lambat dijemput, lalu dia minta putus. Seolah gak ada gunanya tuh perjuangan, kasih sayang, perhatian, waktu yang kita curahkan, traktiran-traktiran yang kita bayarkan, hanya gara-gara lambat dijemput, lalu dia minta putus. Cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali seperti cerita Indonesia yang bisa menang Piala Thomas tapi tidak bisa mengibarkan bendera merah putih. Lalu kemudian muncullah komentar kritikan dan caci makian dari netizen, mantan menteri, mantan atlet, semuanya kompak mengatakan bahwa pemerintah ini nggak becus, nggak bisa ngurusin olahraga, nggak peduli terhadap nasib-nasib atletnya. Seolah nggak ada gunanya tuh kita menghelat Asian Games menjadi tuan rumah, dibuka dengan suksesnya, berakhir dengan luar biasa, diakui oleh banyak negara. Seolah tidak pernah terjadi pengangkatan atlet berprestasi menjadi PNS. Seolah tidak pernah ada pemberian bonus miliaran rupiah dari seorang Jokowi terhadap semua atlet-atlet yang berprestasi dan mendapatkan medali. Seolah tidak pernah ada pembukaan PON di Papua yang dibuka dengan megahnya. Karena pada akhirnya pemerintah hanya gara-gara tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di Denmark kemarin, lalu dicap sebagai pemerintah yang tidak peduli terhadap dunia olahraga. Udah mirip mantan gitu. Ya oke lah, itu ada permasalahan, ada masalah yang harus kita selesaikan. Perlu kita evaluasi, menterinya mungkin perlu ditegur atau mungkin juga perlu dipecat. Terserah Pak Jokowi. Tapi kan bagaimanapun ini adalah sebuah kemenangan yang harus kita rayakan. 19 tahun kita menanti kemenangan ini. Setelah menang kita ribut soal bendera. Itu kan sama seperti orang pacaran bertahun-tahun udah mau nikah, udah lengkap ada penghulu, ada saksi, ada mahar, tapi nggak ada kuadenya. Lalu batal. Dianggap pacar yang gagal. Ya, saya untuk bikin konten ini merenung gitu selama beberapa hari ini karena bingung juga gitu. Bagaimanapun ini adalah kesalahan fatal seorang Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya bingung antara dua. Apakah saya akan menyerang menterinya gitu? Karena emang Menteri Menpora ini kayak apa ya? Kayak nggak masuk akal lah. Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi nggak muda dan nggak tahu olahraga. Ya titipan partai soalnya gitu ya. Atau saya mau merayakan kemenangan ini. Saya memilih untuk merayakan kemenangan ini karena pada akhirnya ini adalah sebuah kemenangan yang luar biasa gitu. Jangan sampai kemenangan yang kita sudah raih jadi seolah nggak pernah terjadi hanya gara nggak ada benderanya. Karena pada akhirnya sejarah hanya akan mencatat skor akhirnya 3-0 kekalahan untuk Cina. Tahun 2021 Indonesia menang Piala Thomas. Titik. Nggak ada soal bendera-bendera di situ. Titik sampai situ. Menang udah. Nah, dari banyak pernyataan orang-orang yang muncul di media, ada yang mengucapkan selamat, ada yang mengucapkan bangga, tapi ada juga yang mempermasalahkan soal bendera gitu. Bagi saya ada satu pernyataan yang menurut saya ini sangat menarik, yaitu pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pak Hasto bilang bahwa kemenangan tim Indonesia di Piala Thomas itu tidak terlepas dari energi positif seorang Presiden Jokowi. Karena atlet-atlet bisa dengan percaya dirinya untuk melawan Cina yang selama beberapa tahun terakhir ini itu sangat dominan di bulu tangkis dunia. Jadi ketika kita menang, ini adalah sebuah kemenangan yang sangat-sangat membanggakan. Dan saya setuju dengan ini gitu. Ya karena nggak mudah ngelawan Cina dan untuk menang gitu. Selama 10 tahun terakhir, nggak 10 tahun, selama 19 tahun. Ya sebenarnya itu cuma masalahnya Pak SBY gitu ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya, dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, itu semuanya tuh menang, pernah menang Piala Thomas gitu. Di tahun mereka memimpin, presiden-presiden ini, Piala Thomas pernah kita raih. Tapi di era Pak SBY, 10 tahun, nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi
kemenangan ini menjadi membanggakan karena apa? Karena selama 10 tahun di era Pak SBY ini kan atlet-atlet kita itu kayak down gitu, kayak gak punya mental juara. Jadi untuk membangunnya, untuk menang kembali, ini gak mudah. Maka kemudian kita layak untuk memberikan apresiasi dan kita banggakan. Lupakanlah sebentar soal bendera-bendera itu. Memang harus kita urus nanti itu. Kita urus dengan lembaga anti doping dunia itu. Kita sedang siapkan dan menteri kita juga sudah bekerja soal ini. Tapi perayaan kemenangan ini ya harus kita rayakan bersama-sama gitu. Kalau kemudian ada mantan menteri di era Pak SBY dan mengatakan bahwa dia kayak merasa lebih sukses, merasa lebih pinter dari menteri-menteri yang sekarang gitu ya. Ya mari kita bandingkan gitu kan. Mari kita bandingkan. Di era Pak SBY, atlet-atlet kita itu kebingungan gitu. Karena mereka sudah dapat emas, event sudah selesai, orang sudah pulang ke halamannya masing-masing, sudah pulang ke kampungnya masing-masing. Tapi mereka masih membahas soal bonus. Atletnya udah dapat medali emas, tapi bonusnya masih belum tahu apa. Di era Pak Jokowi beda. Sebelum atlet ini berangkat, Pak Jokowi sudah menjanjikan pasti ada bonusnya, pasti besar gitu. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Inilah yang kemudian mungkin disebut sebagai energi positif oleh Pak Hasto gitu. Kalau kita bandingkan ketika Pak Jokowi melepas kontingen atlet-atlet Indonesia dengan cara Pak SBY, itu berbeda pidatonya. Kalau Pak SBY selalu bilang bahwa menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Sebelum berangkat sudah dibilang kayak gitu. Jadinya atlet itu males gitu. Iya, berarti kita nggak apa-apa kalah. Kalau di era Pak Jokowi enggak. Kita siapkan bonus, menangkan pertandingan ini, menangkan atas nama Indonesia, bikin kita bangga. Beda gitu. Makanya kemudian atlet-atlet kita di era Pak Jokowi itu jadi lebih berprestasi. Dan selain itu, soal bonus-bonus ini di zaman Pak SBY gitu ya, itu membingungkan. Pak SBY sempat bilang tuh, meminta kepada Dahlan Iskan, Menteri BUMN, untuk segera mencairkan bonus-bonus para atlet. Padahal Dahlan Iskan Menteri BUMN, sementara atlet-atlet ini di bawah Kemenpora. Tapi itu pun cuma bicara di media, bukan langsung kepada Pak Dahlan. Jadinya cuma pencitraan gitu. Makanya atlet-atlet di era Pak SBY, kenapa kemudian Piala Thomas itu nggak datang ke Indonesia? Ya karena ini salah satunya gitu. Nggak jelas bonusnya apa. Dan Pak Dahlan ini sempat mengakui bahwa sempat dia mau berikan bantuan atas nama perusahaan BUMN, tapi ternyata harus koordinasi sama Menpora katanya. Masih bulat soal birokrasi. Padahal mau ngasih uang nih, mau ngasih bantuan. Ribet setengah mati. Bandingkan dengan cara Pak Jokowi ngasih apresiasi. Atlet-atlet diundang ke istana, langsung diserahkan oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena atlet ini mewakili Indonesia. Nah, Presiden Indonesia ya Pak Jokowi gitu. Beda sama Pak SBY yang disuruh menterinya. Disuruh ngasih. Ya beda gitu. Mungkin inilah yang disebut sebagai energi positif dari seorang Pak Jokowi. Bener kayaknya Pak Hasto gitu. Selain itu, setelah saya teliti gitu ya, karena terakhir Piala Thomas kita menangkan itu tahun 2002. Kenapa pernyataan Pak Hasto ini menjadi sangat emosional bagi PDI Perjuangan secara umum? Karena ternyata ada sejarahnya gitu. Ada sejarah, ada cerita yang sangat mengharukan. Dan juga ada masalah yang diselesaikan. Sama seperti kasus bendera ini. Tapi ya beda-beda dikit lah. Ceritanya di tahun 2002 ketika Hendrawan itu mau berangkat ke Piala Thomas gitu ya. Dia cerita kepada wartawan bahwa selama setahun terakhir dia punya masalah sama anaknya. Karena anaknya mau didaftarkan sebagai akte kelahiran, kemudian ditolak karena dia tidak punya SBKRI, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal Hendrawan ini adalah atlet yang semua orang tahu selalu mewakili merah putih, selalu mewakili Indonesia. Tapi anaknya mau bikin akte, nggak diakuin, nggak boleh, karena nggak punya SBKRI ini. Nah, Bu Mega baca beritanya langsung marah, emosi, langsung panggil menterinya dan bilang selesaikan sebelum atletnya berangkat. Wah, ini mengharukan. Jadi ya bener, sebelum Hendrawan ini berangkat, Bu Mega datang ke pelatnas dan bilang, Wan, kira-kira gitulah.
masalahmu yang kemarin udah selesai ya, udah saya selesaikan. Jadi kamu bisa berangkat dengan tenang atas nama Indonesia. Ya itu mengharukan sekali lah. Tapi ya nggak cuma Hendrawan yang diselesaikan gitu, nggak cuma soal akte kelahiran anaknya yang kemudian ini etnis Chinese gitu, enggak. Tapi Bu Mega pada akhirnya menghapus SBKRI ini. Jadi orang Cina sekarang di Indonesia, orang-orang Chinese gitu, udah nggak perlu SBKRI ini. Semuanya yang punya KTP, punya paspor sudah pasti orang Indonesia. Jadi kenapa itu menjadi emosional sekali ya, karena mungkin karena kita sudah menunggu lama 19 tahun dan kemudian ini ada cerita di tahun 2002 dan itu yang kemudian membuat sebuah kebijakan sangat besar bagi seorang Ibu Megawati, menghapus SBKRI. Jadi sama seperti sekarang gitu. Mungkin ada masalah soal bendera merah putih tidak bisa dikibarkan. Memang itu harus kita selesaikan dan harus kita evaluasi. Tapi kemenangan kan pada akhirnya tetap saja sebagai sebuah kemenangan. Pialanya tetap sama, Piala Thomas, dan itu harus kita rayakan. Ya pelajarannya, pilihannya kan kita hanya dua gitu. Apakah kita mau menghujat pemerintah gara-gara nggak bisa ngibarin bendera merah putih, atau kita mau mengapresiasi para tim atlet yang sudah berjuang dan mengembalikan Piala Thomas ke Indonesia? Pilihannya cuma itu. Tapi pada akhirnya untuk mereka yang nyinyir di luar sana, termasuk mantan Menteri Menpora itu gitu ya. Saya nggak mau sebut namanya karena saya malas berurusan dengan laporan-laporan kepolisian gitu ya. Mungkin ada baiknya lah kenapa di era Pak SBY itu kita nggak pernah menang Piala Thomas. Karena kalau sampai menang, ada pialanya, itu bisa dibawa pulang sama menterinya. Karena kan Piala Thomas itu mirip-mirip sama barang tertentu gitu ya. Yang kemarin dibawa pulang sama orang itu. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.